datang dengan seluruh hati dan jiwa kami. Katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan sekali lagi, oh Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Sekali lagi katakan, dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah yang semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku yang haleluya makin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Ya Tuhan, amin. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak
oh, dan semakin ya terima kasih. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaanmu tercurah bagiku. Aku indah dan semakin sekali lagi, ya Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari kita sembah Dia. Terima kasih buat segala-galanya. Kaulah Tuhan, Kaulah kerinduanku. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, haleluya, haleluya, haleluya. Ya na na na, ya na 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 na. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, sadar mata ya Rama, ya Rama. Amen, 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 amen. Kami sangat cari Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu.
kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Ikanku indah, oh, dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Jadikanku indah, jadikan indah bagimu. Segala pujian syukur bagimu, sebab Engkau yang layak terima. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, ya, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, mau menyembah-Mu, Namu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Haleluya. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, ya menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, segala pujian, syukur bagimu. Sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, menyembah, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Hanya Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang tak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Biar langit berubah, bumi pun bergoncang, takkan pernah berhenti kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Kami percaya tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan. Kami berjalan sendiri. Oh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Kasih setiamu tak pernah berhenti, tak pernah berhenti. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih. Terima kasih. Dari masa sampai ke masa, pertolongan Tuhan tak pernah berhenti. Di lembah yang terdalam, di tempat yang tergelap, Kau Tuhan tetap setia, tetap baik, tetap menolong. Sebab sungguh tiada yang mustahil bagimu, mustahil tiada untukmu. Gelombang badai sebesar apapun takkan mampu memisahkan kami dari kebaikan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Kami berseru, Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau angkat, Engkau tolong, Engkau buat kami mampu. Terima kasih. Bahkan bagi yang lain pun rasanya mustahil. Tapi hari ini kami bersaksi, bagi Engkau tiada mustahil. Tiada mustahil. Tiada mustahil. Tiada yang tak mungkin. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, yang ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat, amin, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
gelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Iya, ku mau tenang di dalam Engkau, dan sebab Kau Allahku. Haleluya. Ku tenang dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Kau selalu ada dalam hati. Selamanya, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku,
memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu, yang ku rindu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Urapi sekali lagi hamba-Mu Pak Budi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi biar kebenaran firman-Mu lahir dari hati-Mu kepada setiap kami. Urapi dan siapkan semua hati kami supaya siap menerima. Apakah itu sebuah penghiburan, kami terima. Apakah itu sebuah peneguhan bagi kami, kami terima. Dan apabila itu menjadi peneguran bagi kami pun siap untuk menerima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah Tuhan, itulah yang ku rindu, itulah Tuhan, itulah yang ku rindu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan setiap kita yang siap diajar, dididik, dan dirubahkan oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya serahkan selanjutnya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya percaya ini hari yang indah ya. Anak Tuhan selalu setiap hari bangun dengan hari yang indah, amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Pagi ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Makasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami Tuhan siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu hanya menjadi alat, tidak lebih dari yang lain, nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Kita akan baca bersama ya, firman Tuhan pada pagi hari ini di 1 Tawarikh 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 1 Tawarikh 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini tentang Yabes ya. Biasanya orang menyebut doa Yabes, doa yang sangat terkenal sampai ada lagunya, saudara ya. Lagunya Yabes masih ingat ya? Kita baca bersama ya, di ayat yang ke-9 dulu. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terakhir, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan semua permintaannya, saudara. Ini ada 5 doa ya yang diminta oleh Yabes ya. Nah, pagi hari ini kita belajar gimana Yabes ini bisa mendapat jawaban atas permintaannya, 5-5-nya dijawab, saudara ya. Sekarang kalau kita pelajarin, sebetulnya Yabes itu diberi nama oleh ibunya di ayat 9 bahwa aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama yang diberikan Yabes ini nama yang jelek sebetulnya ya. Jarang seorang ibu memberi nama kepada anaknya nama yang jelek ya. Padahal sebetulnya Yabes ini keturunan Yehuda, saudara, suku Yehuda. Dan Yehuda itu artinya terpuji. Yehuda itu punya arti terpuji. Sedangkan Yabes itu nama-nama kesakitan, saudara. Jadi nama yang jelek, saudara. Bagaimana kalau tradisi timur seperti di Indonesia gitu, nama seseorang tuh kadang-kadang kita artikan tuh sama dengan kehidupannya. Jadi kepercayaan masyarakat timur itu kalau melihat nama seseorang jelek itu pasti hidupnya jelek ini, karena namanya sudah jelek, saudara. Makanya jarang di tradisi timur itu, kepercayaan timur ini, seorang ibu atau ayah memberi nama anaknya yang jelek itu hampir gak pernah ya. Tidak pernah kita jumpai. Nah, nama Yabes itu nama yang sangat buruk, saudara ya. Namanya itu nama apa ya? Penderitaan gitu ya. Lihat dari kehidupan Yabes ini sangat kasihan ya. Pada zamannya itu menjadi bahan olokan ya, menjadi bahan seperti nama yang dikutuk dan semua orang percaya pada situ bahwa namamu itu terkutuk sehingga hidupmu pasti terkutuk dan hidupmu pasti tidak nyaman. Itu yang akan terjadi. Tapi Yabes tidak mau terjebak dengan mengasihi dirinya sendiri. Tapi dia tetap mau percaya kepada Tuhan, dan dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mau bersedih dengan latar belakangnya. Itu yang membuat perbedaan. Dia tidak mau percaya pada takdir. Dia tidak mau percaya pada takdirnya. Oh, takdirnya kalau saya namanya sudah susah, berarti hidup saya ini pasti susah. Dia tidak mau percaya itu. Yang dia percaya adalah bahwa Yabes berserah kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan dia tidak berserah kepada keadaannya. Itu yang Yabes pikirkan sehingga dia bisa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Yabes tidak melihat masa malunya, tapi dia melihat bahwa Allahku sanggup.
merubah hidupku yang masa lalunya jelek ya. Jadi akhirnya apa? Dengan kepercayaan Yabes seperti itu, meskipun kondisinya mungkin menjadi bahan oloknya, dia akhirnya ditumbuhkan imannya. Dia bisa bertumbuh imannya dan Tuhan menumbuhkan imannya juga sehingga dia mampu berdoa seperti yang doakan, seperti yang kita baca tadi di ayat 9. Makanya jangan heran saudara. Di ayat 9 itu dikatakan bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudaranya. Padahal awalnya dia sangat jauh di bawah saudaranya karena dia seolah-olah terkutuk ya orangnya ya. Jadi Yabes tidak percaya kepada takdir hidupnya sendiri, tapi dia percaya pada takdir sebagai anak Tuhan. Takdir anak Tuhan adalah takdir bahwa kita hidup pasti bahagia, kita hidup pasti berkemenangan. Itu takdirnya kita, saudara. Orang-orang Kristen punya takdir. Takdirnya di Yeremia 9 ayat 29 ayat 11 itu takdir orang Kristen, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan yang akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh. Itu takdir kita. Takdir orang Kristen itu, bukan takdirnya kecelakaan, saudara. Itu yang dipegang. Jadi Yabes ini sangat mengenal Tuhannya, saudara. Sehingga dia mampu menaikkan doanya. Meskipun kondisinya sebetulnya dilihat semua orang dia tuh sangat buruk. Karena seolah-olah ibunya sendiri aja memberi nama yang buruk. Jadi doa Yabes ini doa yang penuh dengan iman kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga dia dikabulkan ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, setiap kita sungguh-sungguh berdoa dan percaya sungguh-sungguh dan betul-betul mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan memberi kemampuan kepada seorang, kekuatan, ketekunan, sampai saudara, doa saudara jawab. Tuhan tuh bisa kasih kesabaran, ketekunan, kekuatan, sampai doa kita terjawab. Meskipun kadang kita, Tuhan, kadang-kadang kita kalau sudah gak selesai doa dan jawab, Tuhan kapan dijawab Tuhan? Gitu ya, sering gitu ya kita ya. Terus gak mampu loh Tuhan. Nah tapi Tuhan, kalau saudara tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Kemampuan, kesabaran, ketekunan untuk menanti jawaban Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan. Jadi jangan percaya dengan takdir, ya. Takdir kita sudah jelas. Takdirnya orang Kristen sudah jelas, ya. Seperti contoh bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak ditakdirkan lama di padang gurun, saudara. Dia ditakdirkan cepat keluar dari padang gurun, diam di tanah Kanaan. Itu takdirnya bangsa Israel. Tapi karena dia banyak bersungut-sungut, akhirnya mengalami waktu yang cukup lama, ya. Dan selama dia di padang gurun pun, itu pun Tuhan tetap mengasihi dia, memelihara dia. Dia diberi mana tuh? Diberi mana masih komplain, saudara. Katanya, kok mana? Padahal di Mesir ada ikan Tuhan, ada daging Tuhan. Itu, saudara. Seringkali komplain yang menghambat kita, ya. Jadi kalau urusan di luar kita, persoalan kita itu gampang diselesaikan Tuhan, tapi urusan di dalam hati kita itu susah menyelesaikannya Tuhan. Nunggu sampai kita sadar, saudara. Tunggu sampai kita berubah, karakter kita berubah. Nah, butuh waktu 40 tahun supaya karakternya berubah, yang tidak berubah mati di sana, sampai tinggal anak cucunya mungkin ya. Tuhan tetap setia. Meskipun gitu Tuhan tetap setia loh. Tidak diberhentikan toh mananya toh. Jadi Tuhan tuh tidak pernah menutup pintu sebelum buka pintu yang lain. Jadi mana itu terus diberi. Setiap hari 40 tahun diberi sampai bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan yang pertama. Kemudian bisa makan dari hasil tanahnya baru mana berhenti. Jadi apa maksudnya? Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa
Dia tetap setia meskipun kita kadang tidak setia. Itu buktinya. Mana terus mengalir sampai dia bisa makan hasil tanah Kanaan baru berhenti, saudara. Tetap buka jalan. Setianya Tuhan kepada kita seperti itu. Kadang-kadang kita harus minta ampun ya, kadang kita yang kurang setia kepada Tuhan ya. Memang kadang kita ditaruh di lembah sama Tuhan, supaya kita dididik juga ya. Jadi Tuhan tuh punya cara yang bermacam-macam terhadap anaknya. Kadang ada anak yang seperti orang tua lah ya. Orang tua tuh, saya punya 3 anak. Saya ini sangat mengetahui sifat ketiga anak saya. Sangat tahu. Ada yang kalau saya mau marahin itu, dia berbuat salah itu, saya malah tidak marah. Saya ajak, ayo kita jalan-jalan deh ya gitu. Saya ajak jalan-jalan, saya ajak makan malam, besoknya berapa hari lah saya ngeliat moodnya dia. Sampai kira-kira diajak saya itu makan, keluar gini-gini, ini senang ya, baru saya ngomong. Saudara. Saya ngomong pun tidak menegur dia. Jadi saya hanya menceritakan sesuatu. Jadi kalau Daddy itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia yang ngomong sendiri, iya ya aku kemarin tuh salah sebetulnya. Seperti ini. Jadi ada anak yang seperti itu. Tapi ada anak saya yang harus saya marahin. Kamu tuh harus seperti ini. Kalau enggak kamu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru dia ngerti. Sama, kadang kita seperti itu ya. Jadi Tuhan tuh paling tahu kondisi kita. Dan dia punya cara yang berbeda-beda untuk kita ya. Itulah Tuhan kita. Sangat mengenal kita dan kita sendiri belum tentu mengenal kita, diri kita sendiri. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Makanya firman Tuhan dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang. Kita perlu ditegur, perlu dihajar. Supaya kembali realnya ke jalan yang benar. Gitu. Saya kadang-kadang manusia itu sama saja kok. Tidak ada yang beda. Yang berdiri di sini bahkan firman sama kalian tidak ada bedanya. Kadang bisa lemah manusia ya. Kadang-kadang kalau saya doa tidak dijawab-jawab, Tuhan, aduh kapan ya Tuhan, persoalan terlalu banyak Tuhan, ayo Tuhan, turunkan pertolonganmu gitu. Kadang-kadang sudah, rasanya agak mampu gitu ya. Saya kadang-kadang malah ditegur Tuhan, saudara. Jadi Tuhan tuh tidak mau anaknya loyo, tidak mau anaknya kekanak-kanaan, tidak mau saya. Saya ditegur gini, saudara, firman Tuhan. Berjaga-jagalah, firmannya. Berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Waduh, saya ngomong, bersikap sebagai laki-laki. Jadi saya ini masih dianggap perempuan sama Tuhan karena cengeng gitu. Jadi Jawa ini, bahasa Jawa Surabaya ini gini saudara. Dadi wong lanang rek. Ojo dadi wong wedok gitu. Waduh Tuhan. Ya wis ditegur ya Tuhan, kuat lagi deh. Saya tidak mau jadi wong wedok wis. Jadi kesannya Tuhan tuh mendidik saya seperti itu saudara. Harus kuat lagi. Itulah Tuhan kita. Tuhan tidak mau anaknya cengeng saudara. Dia mau kuat. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita harus tetap percaya kepada dia. Nanti ditegur seperti saya loh. Jangan jadi cengeng ya. Ojo dadi wong wedok jarene. Jadi saudara, masa lalu kita, latar belakang kita, kegagalan kita, keburukan kita, itu gak penting. Gak penting. Tuhan tuh lebih tertarik kepada keputusan kita hari ini loh apa. Itu yang penting bagi Tuhan. Keputusanmu hari ini apa? Wis latar belakangmu tidak mau tahu. Tuhan ngomong. Kamu gagal, pernah susah, pernah tidak mau tahu. Keputusanmu hari ini apa? Percaya enggak kepada aku sanggup merubah hidupmu? Itu keputusannya. Itu yang tertarik Tuhan. Tidak tertarik yang lain Tuhan. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Tidak ada barang mustahil bagi dia. Makanya dia tidak
konsen sama latar belakang saudara Tuhan itu. Konsen sama keputusanmu hari ini apa? Percaya kepadaku, aku sanggup merubah hidupmu? Kalau percaya, engkau akan mengalami perubahan. Kalau percaya, persoalanmu akan dibuat selesai. Kalau percaya, problemmu yang tidak selesai dan secara manusia tidak bisa dilakukan, akan berbalik. Akan selesai, saudara. Dia bisa merubah keadaan. Sehingga dia bisa merubah keadaan Yabes, saudara. Tapi kita ini perlu juga belajar dari Yabes, ya, kalau doa ya. Kadang kita memang perlu belajar. Kalau kita baca ya, Yabes ini kalau doa ini komplit ya. Saya baca-baca ini, waduh kok komplit ya kalau doanya Yabes ini ya. Padahal sebetulnya ini kan kalau secara perasaan, mental setiap hari dijelek-jelekan tuh kan ya gimana ya, orang yang selama dari kecil sampai besar tuh dijelek-jelekan terus gitu, dikutuk gitu kan pasti mentalnya berubah ya. Tapi kalau saya belajar dari doanya ini luar biasa. Coba kita baca ya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Berseru loh ya. Bukan berdoa biasa loh ya. Namanya berseru tuh gimana saudara? Berteriak, menjerit Tuhan, menjerit dong berseru ya. Bukan doanya loyo-loyo loh ya. Jadi menjerit, mengerang doanya. Yabes berseru kepada Israel katanya, doa pertama ini, apa katanya? Doa pertama. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi Yabes kalau doa ini bukan seperti kita, Tuhan berkati aku. Enggak, Tuhan berkati aku tapi Tuhan berlimpah-limpah loh ya. Itu doa. Yabes. Jadi mintanya Tuhan berkati aku tapi berlimpah-limpah Tuhan. Jadi kalau doa itu enggak biasa-biasa dia. Karena dia tahu Tuhan kita. Tuhan tuh bisa ngasihin berkat berlimpah-limpah sama berkat sedikit sama, saudara. Jadi dia mintanya yang berlimpah-limpah, saudara. Jadi kalau misalnya contoh sehari-hari kita, kalau kita misalnya punya toko gitu, Tuhan berkati tokoku sampai meluber Tuhan, sampai antri-antri yang mau beli ke tokoku. Nah, itu saudara, mintanya sampai seperti itu tuh, ya. Kemudian yang kedua apa? Dan memperluas daerahku. Jadi dia minta talenta yang ada saat ini diperluas, bukan minta talenta baru, saudara. Karena dia yakin bahwa talentanya ini masih bisa dikembangkan. Kadang-kadang kita gitu ya, punya talenta belum dipakai maksimal, sudah minta talenta baru, saudara ya. Kita ini kadang-kadang. Jadi ini minta diperluas areaku. Jadi seolah-olah kalau punya toko satu, Tuhan aku minta diperluas Tuhan. Tokonya ini di semua jalan di Surabaya, masuk keluar kota Tuhan, sampai seluruh Indonesia. Itu saudara doanya saudara. Jadi ini doanya doa luar biasa nih ya. Kemudian apa lagi? Nomor 3 minta doanya. Kiranya tanganmu menyertain aku. Jadi minta penyertaan Tuhan saudara. Jadi penyertaan Tuhan berarti kemanapun dia pergi minta disertain Tuhan sehingga selalu berhasil. Kemanapun dia melangkah karena minta penyertaan Tuhan selalu berhasil. Jadi begitu minta, oh buka toko di sini berhasil, buka toko di sana berhasil, buka toko di sana selalu berhasil, saudara. Kemudian yang keempat, dan melindungi aku dari malapetaka. Kemudian setelah minta penyertaan, minta perlindungan, saudara. Jadi minta dilindungi supaya semua kondisinya baik-baik. Jadi contohnya kalau tokonya itu aman, tidak ada pencurian, tidak ada kebakaran, tidak ada perampokan, aman tokonya semua. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya aman. Kemudian yang kelima apa doanya? Sehingga kesakitan tidak menimpaku. Mintanya sehat lagi saudara, terakhir saudara. Supaya bisa menikmatin semua berkat Tuhan. Jadi doanya ini komplit, STMJ nih saudara doanya ya. Jadi jarang orang doa tuh sampai terakhir minta kesehatan, jarang tuh. Jadi fokusnya kadang-kadang orang tuh Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Nggak minta kesehatan terakhir saudara. Jadi kadang-kadang sakit saudara ya, habis buat sakit kita ya. Jadi ini doanya tidak ada yang terlupakan saudara ya, komplit ini.
Dia sangat mengerti bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Dia tidak peduli dengan takdir hidupnya, saudara. Dia percaya takdir anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, takdirnya berbeda dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu yang dia percaya. Nah, dari cerita Yabes ini, kita akan belajar, kita bisa mendapatkan 4 pelajaran tentang doa Yabes ya. 4 pelajaran tentang doa Yabes. Yang pertama, doa Yabes. Yabes berdoa dengan tidak melihat kenyataan, saudara. Jadi kalau berdoa itu jangan melihat kenyataan, saudara. Jangan melihat kekurangan kita, jangan melihat kondisi kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Jadi Yabes ini berdoa dengan tidak melihat kenyataannya dalam hidupnya. Jadi dia sungguh-sungguh hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan segala kekurangannya. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita selalu hidup karena melihat, sulit berdoa, saudara. Karena persoalan itu pasti ada, saudara. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena Tuhan juga tidak pernah janji. Di atas kapal bersama Yesus masih ada persoalan kok, ada gelombang. Itu kan sebetulnya mengingatkan kita. Sekapal aja masih ada persoalan sama Yesus. Kita sama sekarang, kita ini sekapal sama Tuhan. Sekarang ini sekapal kita. Kemanapun kita pergi bersama Yesus. Mungkin ada persoalan. Tapi Tuhan menegur muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu ketakutan? Kenapa kamu bangunkan aku? Nah, itu yang diajarkan Tuhan. Supaya kita tetap teguh, percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan di hidup kita. Jadi, pelajaran dari Yabes ini adalah jangan pernah kita melihat kenyataan di dalam hidup kita. Kita berdoa, kita yakin, percaya bahwa Allah sanggup merubah keadaan kita. Dan Allah sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua apa, saudara? Kita pelajarin, doa itu peperangan. Kalau namanya peperangan itu kan bukan biasa-biasa doanya ya. Doa itu peperangan. Doa itu seperti apa? Merebut janji Tuhan. Janji Tuhan itu harus direbut, saudara. Jadi doanya makan jangan biasa-biasa. Rebut, janji Tuhan itu harus direbut. Makanya dia berseru. Dia berseru-seru, bukan berdoa biasa. Karena dia merebut janji Tuhan. Tuhan, meskipun aku kondisinya jelek Tuhan, namaku juga jelek, aku terkutuk Tuhan. Menurut semua orang, termasuk ibuku Tuhan. Tapi aku merebut janjimu. Aku merebut janjimu bahwa masa depanku penuh dengan harapan. Bahwa aku akan hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan aku diberi kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Itu janji Tuhan yang direbut. Sama Yabes, direbut sama Yabes janji Tuhan. Bahwa di dalam hidup kita ini ada roh Allah yang selalu memberi kekuatan. Makanya kita harus percaya janji itu juga harus kita ucapkan kalau perlu. Diucapkan terus janji itu. Bahwa Allah memberikan roh kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan pertama kekuatan, yang kedua kasih dan ketertiban. Kalau saudara terus katakan itu bahwa Allah memberikan kepadaku bukan roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau saudara terus katakan itu, saya percaya hidup saya berubah. Hidup kita yang lemah itu jadi kuat. Dan hidup yang tidak disiplin jadi disiplin. Karena perkataan Tuhan kalau diucapkan terus, saudara, yang penuh kuasa,
merubah hidup saudara. Kalau saudara mau mengenal Tuhan lebih, saudara harus mengenal perkataannya juga. Dan kalau perkataan itu terus diucapkan, terus menerus, hidup saudara akan berubah. Karena ada kuasa di dalam perkataan Tuhan kita. Jadi Yabes sangat mengetahui, ya, dan sangat mengenal Allah kita, ya. Makanya di dalam Lukas dikatakan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Jadi peperangan doa itu, rebut janji Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti sebelum doa saudara dijawab. Jangan pernah berhenti, saudara. Karena memang seperti itulah, ya, yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Sama dengan mencari Tuhan. Kita untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan biasa-biasa, saudara. Tidak bisa, saudara. Karena firman-Nya mengatakan, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan dibuatnya mengerti tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi mencarinya itu seperti mencari perak, saudara. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Berarti kan tidak santai kita. Kita mencari Tuhan pun harus seperti itu. Jadi doa itu gak boleh dengan biasa-biasa, saudara. Doa itu harus penuh peperangan. Dan rebut janji Tuhan. Itu yang dilakukan Yabes. Sehingga dia dijawab semua doanya oleh Tuhan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari Yabes apa? Doa jangan menekankan perasaan, tetapi keyakinan kita, kepercayaan kita. Karena perasaan kita itu selalu berubah, saudara. Apalagi Yabes, lebih kasihan lagi. Perasaannya selalu diperkatain orang, terus diejek orang, pasti perasaannya jatuh bangun, saudara, ya. Tapi dia tidak mau berdoa dengan perasaannya, dia mau berdoa dengan keyakinannya. Ada cerita, saudara, di Amerika ini. Saudara pasti dengar hamba Tuhan Billy Graham, kenal ya? Bahwa dia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, waktu itu anaknya itu punya pacar. Kemudian tapi orang tua Billy Graham dan istrinya mungkin tidak setuju gitu ya. Tapi saya percaya kalau anaknya Billy Graham pasti sering berdoa, ya, pasti. Tapi dia berdoa, mungkin perasaannya, wah ini jodoh saya nih, perasaan, saudara. Akhirnya betul-betul menikah, saudara. Setelah menikah ternyata suaminya tuh suka mukul atau suka apa gitu ya. Akhirnya tidak mampu, yang anaknya perempuannya dari Billy Graham ini akhirnya pulang dia ke rumah orang tuanya. Pulang ke rumah orang tuanya, tapi Billy Graham tidak marah sama sekali. Dia mengasihi, menyayangi, sehingga anak itu mengerti bahwa dia ada suatu kesalahan di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia dipulihkan. Kadang-kadang doa kita itu, wah kita lagi fit gitu ya. Wah seolah-olah rohani kita fit gitu, kita doa, wih pasti dijawab Tuhan ini. Lagi menggebu-gebu sama Tuhan ini. Lagi berapi katanya. Wah, tapi kadang-kadang itu doanya doa kedagingan, saudara. Bisa juga, saudara. Jadi makanya jangan pakai perasaan. Tapi kadang-kadang saat kita, aduh Tuhan, aku sudah tidak bisa doa Tuhan. Gak bisa Tuhan, sudah gak mampu Tuhan. Tapi kita tetap berdoa, meskipun ngomong gitu, gak mampu Tuhan, aku sudah berdoa. Gak mampu Tuhan. Tapi berdoa, Tuhan ampuni aku, tolong Tuhan, beri aku jalan keluar. Malah dijawab, saudara. Itulah, doa kadang-kadang seperti itu. Jangan main perasaan kita. Yang penting kepercayaan kita. Itu yang dilakukan oleh Yabes, saudara. Kemudian yang keempat apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari Yabes, doa dengan menitik beratkan kasih, saudara. Sulit, saudara. Kadang orang itu dijawab semua doanya. Oh doa 10, kadang-kadang belum dijawab semua 10-10-nya ya.
Doa 10 kadang-kadang dijawab 1, ini doa 5 dijawab 5 semua saudara. Doa dengan beban kasih, itu yang paling disukai Tuhan, itu yang pasti doanya dijawab semua. Karena firman-Nya mengatakan, dan kasih itu adalah hal terbesar yang harus kita capai, saudara ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, saya akan baca yang New King James saja. Let's all that you do be done with love. Jadi biarlah semua yang kamu lakukan dilakukan dengan kasih. Semua yang kita lakukan biarlah dilakukan dengan kasih. Semua yang kita minta, doakan, dilakukan dengan kasih. Tujuannya itu pasti dijawab Tuhan seluruhnya. Karena firman-Nya mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Yohanes 15 ayat yang ke-7, kita baca bersama saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayo kita baca bersama. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan minta apa saja dikabulkan. Sama dengan Yabes, minta 5 dikasih 5 saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 16b dikatakan, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam aku. Jadi Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam aku. Jadi kalau kita tetap ada dalam kasih, maka kita baru bisa tinggal di dalam Yesus. Sehingga tinggal di dalam Yesus itu kita harus ada kasih saudara ya. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain seperti ini. Kalau ini, firman ini saya percaya ini ada dalam kehidupan Yabes. Sehingga dia bisa dijawab semua doanya oleh Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita, itu sama seperti pikiran Kristus, pikiran Tuhan itu, pikirannya itu jadi pikiran kita, saudara. Kemauannya dia itu, kemauannya menjadi kemauan kita. Kehendak dia jadi kehendak kita. Sehingga apa yang kita doakan tuh pasti semuanya dijawab oleh Tuhan. Karena semuanya untuk kebaikan kita. Nah itu yang bisa kita pelajarin juga dari Yabes. Jadi Yabes sangat mengenal Allahnya. Sangat mengenal. Itu kelebihan Yabes daripada saudaranya, saudara. Sehingga apa akhirnya? Semuanya dijawab dan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi jangan pernah melihat masalah kita, latar belakang kita. Jangan juga pernah melihat masalah yang ada di depan kita saat ini juga. Jangan pernah, saudara. Wes tetap aja berdoa. Kita yakin bahwa dia sanggup menolong kita. Kita ini sudah diajarin cerita tentang murid Yesus bersama Tuhan di atas kapal. Ada gelombang besar. Tuhan malah tidur. Saya percaya Tuhan tuh tahu kalau bakal ada gelombang. Tahu enggak? Tahu pasti. Tapi dia memang sengaja tidur. Dan waktu murid-muridnya membangunkan, karena gelombangnya makin besar dan airnya sudah masuk ke dalam perahu, sudah banyak ini, sudah mau tenggelam kapalnya. Murid-muridnya mengatakan seperti ini kepada Yesus. Rabi atau Tuhan, Engkau tidak memperhatikan kita, kita akan binasa. Dia sudah ngomong gitu, kita akan binasa. Kemudian Yesus bangun, menghardik, sudah tenang. Dia malah memarahin murid-muridnya toh. Dia katakan apa? Kenapa kamu takut dan tidak percaya?
Sebetulnya harapannya dari Tuhan Yesus itu kamu jangan bangunkan saya. Harapannya loh. Karena memang persoalan itu selalu ada. Tapi kan aku satu kapal dengan kamu. Mosok kapal ini dengan adanya aku akan tenggelam gitu. Yesus ikut mati tenggelam kan enggak. Harapannya Yesus itu sebetulnya tetap aja meskipun ada persoalan di depanku, aku bersamamu. Tetap aja. Pasti sampai tujuan. Itu pelajaran dan cerita yang memang diberikan kepada kita, saudara. Dan jelas-jelas di situ dicontohkan bahwa di depan kita memang banyak gelombang besar. Tapi Yesus satu kapal dengan kita. Dia tidak keluar dari kapal. Dan semua kehidupan kita dalam kontrolnya dia. Dalam kendalinya Tuhan. Meskipun gelombang besar itu kapal itu tetap dikendalikan Tuhan itu. Dalam kendalinya dia. Jadi itu yang menjadi pelajaran dalam hidup kita. Apapun deh kondisimu saat ini, latar belakang dengan kondisi saat ini, jangan pernah menyerah, saudara. Maju, jalan terus, Tuhan berserta kita, dan kita pasti sampai tujuan dengan penuh kemenangan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Dan kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau setia, dan Engkau selalu akan menolong kami, dan sudah menolong kami. Kami pasti menang bersama-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, pengertian, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, apa yang ingin Kau lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan belajar dari hamba-Mu Yabes, sehingga kami Tuhan bisa berdoa Tuhan sesuai yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati. Haleluya. Percaya enggak? Tadi saya dapat satu rema. Setiap kita yang ada di sini lebih dipermuliakan dari saudara-saudara kita, dari orang-orang di sekitar kita. Diamini. Itu loh kuncinya. Yabes lebih dipermuliakan. Dan saya percaya setiap kita pagi hari ini. Kau datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tidak peduli orang lain. Mungkin lihat cuma sedikit. Tapi engkau lebih dipermuliakan. Karena engkau ada di dalam dia. Karena engkau punya keintiman, kau ingin. Datang ke sini kepingin apa toh? Kepingin intim dengan Tuhan, amin. Dan saya percaya akan tahun ini. Tahun adalah golden year. Adalah tahun yang akan diberkati. Engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami terobosan. Pegang ini. Haleluya. Orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tadi dikatakan di Yohanes berapa 15 ya. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Itu artinya apa? Intim. Haleluya. Kuncinya cuma satu. Intim dengan dia. Dan engkau akan dipermuliakan lebih dari saudara-saudaramu, lebih dari orang-orang di sekitarmu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kok. Sangat percaya. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Orang yang punya kerinduan. Karena kita tahu segala yang ada yang di dunia ini akan berlalu. Amin. Uangmu, karyamu, apapun. Tapi cintamu, kasihmu kepada Tuhan tidak akan berlalu. Itu yang akan kekal. Dan Tuhan mencari orang-orang yang sungguh merindukan. Yang merindukan untuk intim dengan dia. Untuk yang mau Tuhan mengenal dia. Mengenal pribadinya Tuhan. Mengenal rencananya Tuhan. Mengenal panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saya coba saksi ya. Tadi malam ada tikus di kamar saya. Saya tinggal di sini itu 2 tahun, hampir 2 tahun. Kok bisa ada tikus?
Itu anak saya yang itu. Mah, ada tikus mah. Di bawah mah. Terus pembantu saya cari, enggak ada kok. Tahu-tahu di sini, di atas sini. Di atas sini. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ada tikus di sini Tuhan, besok ibadah Tuhan. Kalau tikusnya keluar gimana Tuhan? Tahu enggak? Cara Tuhan itu ajaib. Lu kok bisa ada di kamar saya? Kemarin itu saya jam 10 malam, saya ini lagi telepon dengan seseorang. Terus saya lihat di depan saya, loh kok ada kabel goyang-goyang. Saya lihat, loh itu ekornya tikus. Dan tikusnya itu lihat saya gini. Saya panggil anak saya, kok ya puji Tuhan. Semua itu di dalam kendali Tuhan. Anak saya, Didik sama Arik berdua masuk kamar saya. Perang dengan tikus. Akhirnya tikusnya kena. Tuhan tuh ngomong, tikus saja aku urusi. Ngerti ya? Saya ngomong Tuhan, besok kalau ada tikus di sini Tuhan. Bagaimana ibadahnya Tuhan? Pusatnya itu Tuhan. Bagaimana Tuhan ibadahnya besok? Pusatnya itu ke Tuhan. Aku gak mau terganggu. Dan Tuhan itu ajaib. Sampai Tuhan itu ngomong, tikus saja aku urusi loh. Apalagi yang lain. Nangkep gak? Haleluya. Makanya dalam hidup saya itu banyak mujizat. Saya cuma tahu satu. Intimlah dengan Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi nyanyi dengan imanmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Lebih lagi berikan kemuliaan. Kalau engkau hatimu percaya, kalau engkau mengerti bahwa tahun ini adalah tahun emas, adalah tahun kebebasan utang, kebebasan kesakitan. Dalam nama Tuhan Yesus seperti Yabes. Tuhan menyertai engkau. Tidak peduli latar belakangmu apa. Lihat Ruth dari bangsa Moab yang tidak bisa masuk dalam persekutuan dengan orang. Tapi dia bisa dipilih Tuhan. Ruth menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Bisa merubah. Esther juga orang yang biasa. Bisa dirubah Tuhan menjadi seorang permaisurinya raja. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil tadi dikatakan. Dan saya percaya Pak Budi ini sebenarnya banyak sekali kesaksian. Tapi gak pernah disaksikan Pak. Luar biasa Pak Budi ini. Tapi saya tahu dia lebih dipermuliakan dari saudara-saudaramu Pak. Luar biasa karena dia punya keintiman. Dia punya, sekalipun dia sibuk seperti ini. Tapi dia tetap mau datang ke tempat ini. Persekutuan yang kecil. Ini ketua Bamak loh. Luar biasa. Ketua Bamak. Dan lagi, wah dia punya pekerjaan banyak sekali nih. Sangat sibuk dah saya tahu. Tapi dia mau tetap merendahkan diri, rendah hati untuk melayani Tuhan. Amin. Saya cukup seperti ini aja. Silakan Lukas pengumuman. Oke, kita atau akan memberikan persembahan, kita akan doa buat persembahan terlebih dahulu sebelum kita memberikan
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang sudah disampaikan pagi hari ini akan mendewasakan setiap kami, akan memerdekakan setiap kami, membuat iman kami semakin hari kuat di dalam Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Budi yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, pengertian, pewahyuan, pekerjaan, pelayanannya, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus kalau pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan, kami memberikan dengan sukacita sebab Kau terlebih dahulu memberikan buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan persembahan pada pagi hari ini menaikkan hati Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atau persembahan bisa diedarkan sambil kita memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Buat Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan di rekening BCA atas nama Lolia Puspita. Ada di layar Bapak Ibu, bisa catat, bisa screenshot. Dan minggu depan kita akan diberkati dengan Ibu Gonang kembali lagi di tempat ini. Kita bertemu di tanggal 29 di jam 8 pagi. Kita akan diberkati oleh Ibu Gonang. Semuanya diundang di tempat ini. Bagikan undangan ini ke teman-teman sehingga kita semuanya diberkati Tuhan. Juga Bapak-Ibu bisa bergabung melalui media sosial kami, Galilea Ministry, YouTube streaming, live streaming dari Galilea, ada YouTube, ada Instagram. Bapak-Ibu bisa ikut bergabung. Ada juga grup WA juga bisa bergabung. Silahkan di screenshot dan di scan barcode yang ada. Subscribe, like, dan share sehingga kita juga semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dari hati-Mu kepada kami. Terima kasih selama ini Engkau menolong kami. Dan kami minta Tuhan, di tahun yang baru ini, di bulan yang pertama ini sampai Desember Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Biarlah berkat Allah, Bapa, Putra, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang memberkati kita, menolong kita, memberi kesehatan kepada kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah menerima berkat Tuhan dan dipulihkan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.